Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Siti Masufa, Francisca Mawardani, Cahaya Dewi, Muhammad Rahmi Mutasim, Khairul Anam, Siti Khairia, dan Indri Lutfiana. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dicirikan dengan sisi kegiatan investasi perdagangan dan bergerak menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia yang secara keseluruhan. Nah, globalisasi ekonomi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Free trade atau perdagangan bebas berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang mengakibatkan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi ada 5. Yang pertama yakni globalisasi produksi, yang kedua globalisasi pembiayaan, yang ketiga globalisasi tenaga kerja, yang keempat globalisasi jaringan informasi, dan yang kelima globalisasi perdagangan. Baik, slide selanjutnya merupakan dampak dari globalisasi ekonomi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama meningkatkan produksi global, yang kedua meningkatkan kemakmuran pada suatu negara, yang ketiga meluasnya pasar produk domestik, yang keempat menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama melambatnya pertumbuhan di sektor industri. Yang kedua globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang impor. Yang ketiga sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang keempat memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, penjelasan dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, meningkatnya produksi global. Melalui spesialisasi dan perdagangan, maka faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan lebih efisien. Output dunia kian bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang pada gilirannya dapat berakibat pada meningkatnya pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran pada suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Ini menyebabkan konsumen mempunyai lebih banyak pilihan barang. Selain itu, konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Yang ketiga, meluasnya pasar produk domestik. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar jauh lebih luas dibanding pasar dalam negeri, memperoleh lebih banyak modal serta tingkat teknologi yang lebih baik. Modal yang dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik serta tenaga ahli berpengalaman. Yang keempat, menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta domestik. Perusahaan ini kerap memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana luar negeri terutama negara maju yang masuk pasar uang dan pasar modal dalam negeri membantu penyediaan modal yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Pertama yaitu tantangan pada perkembangan industri di dalam negeri. Nah, tantangan ini sendiri biasanya dirasakan oleh negara yang sedang berkembang ataupun miskin.
di mana biasanya industri dalam negerinya ini tidak mampu atau kalah untuk bersaing dengan industri dari negara-negara yang maju. Atau juga bisa banyak industri dalam negeri yang bergantung pada perusahaan industri multinasional. Nah, ini mengakibatkan adanya ketergantungan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan industri di dalam negeri. Kedua, yaitu produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Nah, tantangan ini terjadi apabila suatu negara tidak mampu untuk bersaing dengan produk atau jasa dari negara lain. Nah, sehingga menyebabkan ekspor tidak berkembang dan biasanya bisa jadi pada akhirnya menyebabkan kondisi yang kurang sehat terhadap neraca pembayaran dan juga tambah banyak investor asing yang berinvestasi di dalam negeri sehingga menyebabkan arus pembayaran keuntungan lari ke luar negeri. Lalu yang ketiga yaitu potensi terjadinya kondisi tidak stabil pada sektor keuangan. Ya, risikonya akan semakin besar. Hal ini nih terjadi karena di saat pasar saham mengalami penurunan, dana yang ada di dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Nah, sehingga neraca pembayaran cenderung akan semakin memburuk dan juga nilai tukar uang akan merosot. Nah, akhirnya akan mengakibatkan efek buruk ketidakstabilan kegiatan ekonomi keseluruhannya. Oke, selanjutnya keempat ini yaitu dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. Nah, apabila tantangan-tantangan globalisasi ini tidak segera diatasi dengan benar, tentunya dapat memperburuk pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran, kemudian kesempatan kerja yang semakin kecil, dan juga lainnya. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas mengenai peluang dunia usaha di era globalisasi ini. Pertama ini tersebarnya pasar berskala besar, serta produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. Nah, jadi dengan pasar yang berskala besar ini, para produsen atau pengusaha dapat memaksimalkan produk yang akan dipasarkan dengan betul-betul melihat bagaimana permintaan konsumen atau selera konsumen di pasar. Tentunya kita ketahui era saat ini telah berubah jauh dari 40 sampai 50 tahun yang lalu lah kira-kira. Di mana dahulu para produsen bisa membuat produknya sesuai keinginannya dan pasar akan mengikutinya. Jadi konsumen ini yang ngikutin apa yang menjadi yang diproduksi oleh pembuatnya ini, produsennya ini. Nah, tapi kalau saat ini ya berubah, bukan lagi pasar yang mengikuti produsen atau pengusaha, tetapi produsen yang harus mengikuti pasar. Kemauan konsumennya apa sih? Kemauan pasarnya apa? Kedua yaitu tersedianya realokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara berkembang dengan upah buruh yang rendah. Opportunity atau peluang ini tentunya akan membuat dunia usaha dapat meminimalisir biaya produksi yang harus dikeluarkan. Dan dapat memaksimalkan produk yang akan dihasilkannya. Sebagai contoh industri manufaktur seperti pabrik mobil Mercedes-Benz di Wanaherang, Jawa Barat. Di sana Mercedes-Benz ini memproduksi atau merakit mobilnya untuk pasar Indonesia. Nah, agar biaya produksinya ataupun beban pajaknya dapat lebih rendah, sehingga mobil yang mereka jual juga bisa lebih murah tentunya. Ini biasanya disebut dengan CKD. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan yang diproduksi di luar negeri atau didatangkan langsung dari Jerman, ya tentunya biaya yang akan dikeluarkan lebih besar seperti pengiriman, kemudian juga pajak yang ditanggung pun juga akan lebih besar, sehingga harga jualnya pun juga akan lebih tinggi. Biasanya kodenya itu CBU. Nah, tapi namun ini perlu kita garis bawahi bahwa upah buruh yang rendah ini bukan berarti kesejahteraannya ini diinjek-injek. Enggak, bukan. Tetapi upahnya ini lebih rendah dari upah buruh yang berada di luar negeri atau negara lain. Nah, ini biasanya disebabkan oleh biaya hidup di suatu negara ini kan beda-beda. Contoh biaya hidup di Indonesia. Kalau kita lihat di DKI Langkap, mungkin 4 sampai 5 juta itu adalah sudah cukup ya untuk biaya hidup 1 bulan. Ya walaupun dicukup-cukupin tapi ya cukup lah, paling tidak standarnya segitu. Tapi kalau kita lihat di USA atau Amerika Serikat dengan 4 sampai 5 juta atau kalau kita dolarkan itu sekitar 324
$325 ini ya nggak cukup buat apa-apa. Ya beli sabun aja paling ya. Belum cukup buat beli sabun aja. Sebagai contoh, kalau misalnya kita di Los Angeles, California, biaya hidup di sono itu rata-rata per bulannya itu mencapai $3.569. Kalau kita rupiahin itu satu bulannya itu kurang lebih 49 juta. 49 juta. Bayangin kalau di Indonesia 49 juta, anggaplah 50 juta itu udah untuk hampir 1 tahun, udah sebulan, 10 bulan, kurang 2 bulan lagi. Nah, sehingga dari beberapa peluang dunia usaha ini, Indonesia ini banyak sekali peluang yang mampu untuk dimaksimalkan. Nah, tapi yang memang ya dimaksimalkan oleh negara atau pemerintah agar sama-sama memberikan keuntungan, kan pemerintah sebagai pengelola ya, pengelola negara, agar memberikan keuntungan juga ya, sama-sama memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia terutama, dan juga bagi pengusaha baik yang di dalam negeri maupun yang dari luar negeri ya, investor asing ini. Seperti kalau kita lihat sumber daya alamnya yang kaya, baik di darat, di laut, baik yang lama untuk diperbarui kayak minyak ataupun yang cepat diperbarui, ada semua di Indonesia. Kemudian sumber daya manusia juga banyak, apalagi saat ini kita sedang mengalami yang namanya bonus demografi, ya di mana usia kerja ini sedang banyak-banyaknya, dan juga upah yang lebih murah ketimbang dari negara-negara lain, karena biaya hidup di Indonesia ini lebih murah juga dari negara lain. Lalu kemudian situasi politik yang lebih stabil ya, nggak kayak misalnya contoh misalnya kalau di Libya atau misalnya di Irak atau misalnya yang negara-negara konflik kayak kemarin tuh Armenia, ya kan? Enggak, walaupun di Indonesia ya ada lah beberapa momen menegangkan dalam ranah perpolitikan Indonesia ini, seperti ya dekade tahun 65-67 ya, transisi Orde Lama ke Orde Baru, ataupun juga tahun 98 transisi Orde Baru ke reformasi, kan itu ya. Kemudian kebijakan ekonomi yang konsisten dan kondusif juga, ini merupakan salah satu pendukung utama dalam era globalisasi ini. Ya, Indonesia ini mungkin sejak tahun 98, ya tahun sejak 70-an lah, pembangunan perekonomian ya lebih konsisten, terutama ya sampai sekarang ini ya, kita lanjutkan di zaman sekarang ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan krisis ekonomi di tahun 1998 dan krisis ekonomi global 2008 di Indonesia, di mana persamaannya ialah kedua krisis tersebut merupakan konsekuensi adanya ekonomi global karena adanya saling ketergantungan ekonomi dan finansial antar negara. Yang kedua, dampak krisis akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang ketiga, dampak krisis akan berimbas kepada sektor ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Perbedaannya ialah krisis ekonomi di tahun 1998 bersifat multidimensional, di mana krisis ekonomi, politik, sosial, ideologi, pertahanan, dan keamanan, sedang krisis global cenderung pada kritik finansial dan ekonomi. Kedua, krisis ekonomi berawal dari krisis mata uang baht Thailand, sedangkan krisis global berawal dari macetnya kredit kepemilikan rumah atau disebut dengan KPR subprime di Amerika Serikat. Yang ketiga, krisis ekonomi tahun 1998 berimbas pada tindakan anarkisme masyarakat, sedangkan krisis global tidak. Oke, selanjutnya dampak krisis pada berbagai sektor. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama, ekonomi, sosial, dan keuangan. Sini saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi, di mana produksi telah mengalami penyusutan sampai tingkat perekonomian rata-rata. Namun dengan perbedaan yang besar antara aktivitas orientasi ekspor dan aktivitas pasar lokal. Namun hal ini berbeda dengan perubahan konsumsi rumah tangga yang sedang, yaitu sekitar 2,9%. Hal ini dikarenakan strategi pada kalangan rumah tangga dalam menghadapi krisis. Contohnya, bagi rumah tangga yang memiliki uang, mereka membelanjakan uang tersebut untuk belanja bahan pokok secara habis-habisan. Selanjutnya, neraca pembayaran juga dapat memberikan dimensi tambahan pada gambaran kehancuran perekonomian Indonesia ini. Salah satunya faktor krisis yang adalah keadaan ekspor yang menyedihkan,
yang mana dalam dolar sebenarnya menurun di tahun 1998 sampai 1999, sekitar 60% dari penurunan ini terjadi di sektor migas yang berada di luar kontrol negara karena menggambarkan harga internasional yang rendah. Tetapi ekspor non migas juga mengalami penurunan, terutama karena adanya gangguan dan ketidakpastian persediaan dan runtuhnya sektor perbankan. Dan di sini juga sektor Indonesia lebih rendah daripada tetangganya. Selanjutnya, dampak sosial dan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian dampak krisis yang kedua ada di sektor sosial, di mana banyak rumah tangga kelas menengah yang mempunyai aset dalam bentuk dolar. Sebagai contoh, rekening-rekening bank dolar pada waktu masa prakrisis sudah mulai umum di Indonesia. Sesudah itu tentu saja semakin berkembang baik. Nah, dengan terjadinya krisis yang dramatis yang membuat mereka lebih pandai untuk mengatur strategi dalam berinvestasi. Kemudian berbagai estimasi upah real menunjukkan penurunan yang signifikan, tetapi penurunan ini juga bervariasi menurut daerahnya dan peka terhadap pemilihan deflator. Penurunan ini dalam bidang pertanian beras di Jawa jatuh sekitar 30-50% selama tahun 1998. Aktivitas non-pertanian yang secara umum terpengaruh lebih buruk. Ternyata sektor-sektor seperti ini konstruksi dan produksi pengganti impor. Secara berlawanan, penurunan di bidang pertanian luar Jawa kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Dampak krisis yang ketiga ada di sektor keuangan. Dari 1 Juli 1997, nilai rupiah jatuh lebih jauh terhadap dolar Amerika Serikat daripada mata uang perdagangan internasional negara Asia lainnya. Pada tanggal 31 Maret 1999, nilai nominalnya adalah sebesar 28% dari pertengahan tahun 1997, sehingga kurang dari separuh rata-rata wilayah dan krisis perekonomian yang lain. Data ini juga menggambarkan kurs mata uang Indonesia yang lebih lambat melambung dari titik rendah di awal 1998 dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Perpindahan nilai tukar ini pada awalnya berwujud menjadi depresiasi yang lebih tajam daripada masa krisis ekonomi yang lain. Tapi menjelang akhir tahun ini, apresiasi nominal bersama dengan inflasi yang tinggi telah menghancurkan banyak keberuntungan dalam daya saing. Penurunan pada pasar saham Indonesia pada kurs lokal pada awalnya mirip dengan krisis ekonomi, tetapi lalu menunjukkan pemulihan kembali yang sangat kecil sampai awal tahun 1999, terutama yang dikarenakan oleh pergerakan kurs penurunan pasar saham di Indonesia terhadap dolar. Selanjutnya ada dampak krisis keuangan global. Yang pertama, depresiasi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Apabila melihat kondisi rupiah dibandingkan yang lainnya, masih menunjukkan kondisi yang lebih baik. Yang kedua, kerugian pada sebagian kecil investor yang memiliki exposure atas aset-aset yang terkait langsung tanpa institusi keuangan Amerika Serikat yang bermasalah. Yang ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi yang ada. Yang keempat, flight to quality, artinya mencari aset-aset yang baik, dan aset yang baik itu untuk saat ini masih berada di Amerika, dan ini akan berimbas pada naiknya nilai tukar dolar. Yang kelima, menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan akan menyebabkan defisit perdagangan yang semakin melebar dalam beberapa waktu mendatang. Dan yang terakhir, defisit perdagangan tersebut akan menyulitkan penggalangan capital inflow dalam jumlah besar untuk menutup defisit itu sendiri, seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global. Terima kasih.